Oke, jumpa lagi. Masih berbaju biru. Pasti syutingnya di hari yang sama dong. Jadi gue mau ngelanjutin tadi perspektif yang gue bahas mengenai koalisi perubahan atau koalisi yang akan mengusung Anies Baswedan ini dari perspektifnya Pak SBY. Jadi Pak SBY tadi gue review sedikit, harus berdialog equal dengan mitra koalisinya yang lain, harus berhitung seandainya bukan kader dia yang dicalonkan bagaimana gitu. Jadi harus melakukan hitungan-hitungan yang membuat molor pembahasan koalisi ini yang katanya udah 80%, tapi faktor 20%-nya ini belum bisa diatasi. Nah, kali ini gue ingin ngebahas ya persoalan koalisi ini dari point of view-nya Pak Surya Paloh gitu ya. Dari perspektifnya Pak Surya Paloh, kira-kira Pak Surya Paloh melihat persoalan ini seperti apa dan bagaimana Pak Surya Paloh ini menghitung kemungkinan politik yang akan terjadi dengan koalisi perubahan yang ingin diusung oleh Pak Surya untuk mendukung Anies Baswedan. Oke, Total Politik akan buka membership. Mungkin di bulan Oktober ini akan mulai. Di membership itu lo akan mendapatkan konten-konten ngomong sendiri. Kebanyakan akan diberikan untuk member Total Politik karena gue ngerasa kayaknya gue ngomong sendiri ini bakal diintervensi sama opini-opini di komen YouTube gitu. Kok perasaan gue kurang nyaman nih ngomong sendiri, dan di situ juga gue mungkin akan lebih tajam untuk memperlihatkan posisi-posisi gue terhadap berbagai macam isu ketimbang di YouTube. Kan lu tahu sendiri di YouTube banyak orang lewat kan. Orang lewat maksudnya kalau lu pada yang udah nongkrong di sini lama pasti juga udah tahu cara pandang gue kayak gimana. Tapi kalau orang lewat, goblok lu tiba-tiba lewat gitu, habis itu nggak balik-balik lagi gitu. Kalau mau mending masih balik, ini balik juga enggak gitu. Makanya gue akan buka untuk membership dan tunggu informasi selanjutnya di YouTube Total Politik. Nah, oke. Kalau kita lihat Pak Surya Paloh dalam hal ini adalah orang yang mengejutkan. Bahkan dari jauh-jauh hari Pak Surya Paloh sudah melempar nama Pak Anies Baswedan sebagai calon presiden, dan itu nama yang dilempar itu di saat Pak Surya Paloh masih menjadi bagian atau koalisi utama di kelompok berkuasa hari ini. Jadi koalisinya Presiden Jokowi, dan ini adalah koalisi yang utama nih Pak Surya nih. Waktu dulu 2014 juga Pak Surya jadi satu dari sedikit partai yang mendukung pencalonan Pak Jokowi menjadi presiden. Nah, sekarang pun juga sama ya. Jadi Pak Surya juga jadi satu dari sedikit orang yang ngelempar nama Pak Anies Baswedan gitu menjadi calon presiden duluan. Bahkan partai yang diidentikan dengan Pak Anies yaitu PKS pun tidak menyebut nama Pak Anies secara gamblang, secara pasti menjadi calon presidennya ya. Nah, bahkan hari ini PKS pun sudah membangun dialog-dialog dengan Gerindra dan juga Partai Golkar, KIB. Bahkan KIB berspekulasi PKS akan bergabung dengan mereka yang ujungnya adalah pembubaran dari koalisi perubahan yang ingin dibuat oleh PKS, Demokrat dan Partai Nasdem ini gitu. Nah, jadi ingin gue garis bawahi sama seperti tadi persoalannya bahwa elit-elit partai ini ngelihat 80% ya pembicaraan atau progres dari koalisi perubahan ini sudah mungkin untuk jadikan gitu. Jadi koalisi ini udah 80% terbentuk lah. Jadi 20% lagi belum nih. Sama teorinya kayak yang gue bahas di soal Pak SBY tadi. Jadi salah satu hal yang membuat 20% ini sulit tercapai karena menurut gue itu tidak lepas juga dari pertimbangan Pak Surya Paloh gitu. Jadi memang kan kita tahu sendiri bahwa hubungannya Pak Surya Paloh dengan Pak SBY sejak zaman dulu itu terjadi panas dingin lah antara keduanya.
Jadi dulu pernah mesra sama Pak SBY, di akhir masa pemerintahan Pak SBY juga Pak Surya Paloh kritis gitu, terutama setelah Kongres Golkar di Pekanbaru dulu. Nah, jadi ini gua bilang bahwa di sini Pak Surya Paloh masih berhitung apakah posisi wakil presidennya Anies Baswedan bisa diberikan begitu saja kepada kepada Partai Demokrat gitu, kepada Pak AHY gitu, menjadi yang merupakan ketua umum dari Partai Demokrat. Jadi salah satu hal yang menurut gua itu menghambat percepatan dari pembentukan koalisi ini adalah Pak Surya Paloh ingin ya wakil presidennya Pak Anies itu adalah tokoh di luar partai-partai koalisi ini. Jadi sekalian aja kita ini, gue udah dorong Anies Baswedan yang bukan kader Nasdem gitu. Ya sekalian aja wapresnya juga bukan kader kita semua. Jadi bisa jadi orang-orang yang menjadi wakilnya Pak Anies tuh orang-orang yang bukan kader partai, misalnya seperti Ridwan Kamil ya, Gubernur Jawa Barat yang elektabilitasnya melejit sekarang gitu, ada di peringkat 4 di survei CSIS kemarin. Nah yang kedua itu orang yang paling mungkin itu juga adalah Gubernur Jawa Timur, Ibu Khofifah. Jadi seperti dalam konten-konten yang lain, gue selalu jelaskan bahwa untuk memenangkan Pilpres itu harus menang 2 dari 3 provinsi besar gitu di Indonesia, di Pulau Jawa. Kalau menang Jawa Barat, Jawa Timur itu pasti menang. Kalau menang Jawa Barat, Jawa Tengah itu juga pasti menang gitu. Jadi harus menang 2 di antara 3 provinsi besar di Pulau Jawa gitu. Jadi itu challenge-nya. Nah makanya nama Ibu Khofifah menjadi relevan untuk dipasangkan dengan Pak Anies gitu. Jadi ini yang menjadi sebuah tema diskusi ya, bahwa Pak Surya Paloh tidak memberikan secara mudah kursi calon wakil presiden kepada orang yang diusulkan oleh partai lainnya gitu. Karena apa? Karena Nasdem adalah partai yang paling besar di koalisi ini, juga Nasdem juga yang mendorong Anies Baswedan pertama untuk menjadi calon presiden. Jadi perhitungan soal wakil presiden ini menjadi rumit gitu. Nah menurut gua kalau seandainya Pak Surya bisa untuk memberikan, ya udahlah daripada kita lama gitu ya. Kalau kayak begini kan diundur-undur terus gitu siapa wakilnya Pak Anies, ini akan makin lama. Apalagi Pak Anies di bulan Oktober ini udah nggak menjabat lagi jadi gubernur kan. Jadi konteksnya itu kurang jadi konteksnya Pak Anies untuk diberitakan setelah turun dari jabatan gubernur itu perlu dibuat gitu, yaitu sebagai calon presiden karena udah nggak gubernur lagi gitu. Nah jadi kalau udah habis jadi gubernur konteksnya apa Pak Anies itu untuk dibicarakan, untuk diberitakan. Kalau calon presiden syaratnya apa? Koalisinya harus jadi gitu. Jadi sebenarnya koalisinya Pak Anies yang diinisiasi oleh Pak Surya Paloh ya, itu musuh utamanya adalah waktu menurut gua. Pertarungan utamanya adalah waktu karena Pak Anies di Oktober ini sudah tidak lagi menjabat gitu. Jadi itulah yang pertama harus dikalahkan gitu. Baru setelah itu kandidat lawan, partai politik lawan dan faktor-faktor lainnya. Jadi musuh utamanya adalah waktu. Jadi semakin cepat ya koalisi ini terbentuk, semakin cepat koalisi ini solid, kokoh gitu ya, dan siap untuk bertarung, maka waktunya Pak Anies untuk waktunya dalam tanda kutip menganggur itu tidak panjang gitu. Jadi misalnya setelah jadi gubernur, koalisi akhir November udah terbentuk, jadi waktu nganggurnya sekitar 1 bulan gitu. Tapi setelah Pak Anies jadi gubernur langsung atau sebelum Pak Anies turun jadi gubernur koalisinya udah terbentuk, maka waktu untuk nganggurnya juga semakin sedikit gitu. Jadi dia bisa jadi makin relevan dibicarakan setiap hari gitu.
Nah, jadi menurut gua musuh utama dari koalisi ini adalah waktu. Jadi kalau Pak Surya Paloh masih mengulur-ulur waktu, ya koalisi ini lama-lama bisa bubar juga, karena tadi PKS misalnya sudah mulai komunikasi juga dengan partai-partai lainnya. Artinya membuka peluang-peluang dengan koalisi yang lain gitu. Nah, itu yang poin yang ingin gua sampaikan di sini. Nah, yang kedua adalah, tapi kalau misalnya Partai Nasdem, ya udahlah, kita legowo deh, kita terima aja lah. Ya udah, kita nggak usah ributin soal cawapresnya Anies. Ya udah, Demokrat mau apa? Kalau PKS kan memang konstituennya sudah terafiliasi kuat dengan Pak Anies. Terus Demokrat mau apa? Ya udah, Mas Ahaye jadi wakil presidennya. Ya udah, berarti setelah Mas Anies selesai jadi gubernur, kampanyenya Nasdem, PKS dan Demokrat itu sudah bisa Anies Ahaye gitu. Jadi ini satu-satunya koalisi yang sudah jadi dan pasangannya udah jelas dan sudah bisa berkeliling Indonesia untuk berkampanye sebelum waktu untuk mendaftar ke KPU gitu. Jadi ini akan jadi top of mind publik gitu ya. Koalisi capres yang udah jadi, udah pasti tinggal daftar, itu cuma Anies Ahaye gitu. Nah, ini kadang-kadang di politik itu dulu-duluan nih jadi penting. Misal KIB bikin koalisi, ngunci koalisi, semuanya juga akhirnya bikin koalisi-koalisi. Jadi siapa yang duluan tuh terkadang juga punya kekuatan untuk menentukan atau mengontrol setelahnya, karena top of mind publik itu gitu. Jadi kalau Anies Ahaye udah jadi, billboardnya udah berdiri di mana-mana, lu bayangin di seluruh Indonesia, jauh hari sebelum pendaftaran Pilpres, masa kampanyenya juga akan jadi lebih panjang. Gue yakin angkanya juga akan jauh naik secara eksponensial di survei-survei, karena udah jadi, udah tinggal dicalonkan gitu. Jadi koalisi Nasdem, PKS dan Demokrat secara mengejutkan ternyata yang memang udah jadi koalisi, udah ada capres-cawapresnya duluan. Sementara KIB yang sudah deklarasi koalisinya udah jadi, capres sama cawapresnya belum ketahuan siapa. Nah, jadi ini yang menjadi problem gitu ya, menjadi problem yang juga layak untuk dicermati gitu. Jadi opportunity ini bisa diambil oleh Pak Surya Paloh sebenarnya. Jadi apabila Pak Surya Paloh bisa ya udah kalau maunya Demokrat itu ya udah merelakan gitu ya. Kalau maunya Demokrat ya itu ya udah, yang penting ini gimana ini cepat terbentuk, kita bisa kampanye, kita bisa jadi top of mind-nya calon presiden. Nah, misalnya cara berpikirnya kayak gitu, ini bisa jadi pasangan yang paling progresif gitu, paling cepat gitu. Karena satu-satunya udah pasti menari-nari di panggung Pilpres 2024 nanti, dan partai-partai pendukungnya juga udah bisa bekerja sama di bawah ya, untuk udah punya jualan di dapilnya masing-masing. Pilih Nasdem dong, pilih PKS dong, pilih Demokrat dong, capres kita Anies Ahaye gitu misalnya. Udah bisa jualan gitu, terutama yang masyarakat anggota partai atau pengurus partai yang berada di daerah-daerah yang dianggap basis gitu oleh pasangan capres ini gitu, oleh pasangan capres ini. Nah, jadi itu menjadi poin utama sih menurut gua yang perlu dicermati. Jangankan capres ya, misalnya ya pileg gitu misalnya. Ini pengalaman gua di lapangan. Kalau misalnya taruhlah ada caleg namanya siapa, Bobby gitu misalnya. Caleg namanya Bobby, udah taruh baliho di satu titik gitu. Ya udah, kalau ada caleg namanya Andi atau Tony setelah itu naruh baliho di titik tersebut, top of mind publiknya pasti Bobby. Jadi ini soal dulu-duluan juga gitu. Karena siapa yang duluan, yang lain tuh cuma ikut Bobby naruh baliho di situ gitu, naruh billboard di situ gitu. Jadi menurut gua kalau lah koalisi ini jadi November dan udah jadi pasangan, ini akan sangat progresif dan mungkin satu-satunya di Indonesia yang bisa mencapai kesepakatan koalisi dengan waktu yang sangat jauh dari pendaftaran
calon presiden di November 2023 nanti gitu. Jadi menurut gua itu persoalannya ya, dan tentunya kita berharap kepada koalisi ini ya. Harapan gua koalisi ini gitu aja. Kenapa Pak Anies menurut gua perlu untuk maju di Pilpres ini gitu ya? Karena bisa jadi nggak jadi deh. Nggak jadi gua omongin deh. Ya pokoknya kalau koalisi ini udah jadi, nanti di member aja gua omongin deh yang kayak begini. Nanti pokoknya kalau koalisi ini udah jadi ya, perlu gitu Pak Anies maju, karena menurut gua sih karena Pak Anies pernah datang ke Total Politik. Gak jadi ngomongin ya tadi. Pokoknya itulah, ya, sampai jumpa di Total Politik berikutnya.